Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Hari ini Sabtu 23 November 2024. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari yang baru Engkau sudah jadikan bagi kami. Dan kami mau belajar merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya kasih sayang Tuhan boleh menopang kami, memampukan kami untuk mengerti, dan membantu kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini saya bacakan dari Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Soli Deo Gloria. Perbuatan kita sesungguhnya mencerminkan siapa diri kita yang sebenarnya, yang terlihat di dalam sikap dan perilaku kita. Ketika diri kita ini dipenuhi dengan kasih Tuhan, hati pikiran kita senantiasa diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita akan bertumbuh. Karakter kita akan mencerminkan sifat dan karakter seperti Kristus. Di dalam kehidupan rohani kita juga akan menghasilkan buah roh yang kemudian terwujud di dalam perilaku serta perbuatan yang dapat memuliakan Tuhan. Kita semua mengakui sesungguhnya kita ini lemah, kurang konsisten, dan cenderung mengejar kemuliaan bagi diri kita sendiri. Sekalipun kita melakukan banyak kebaikan, namun ternyata dasar kita melakukan adalah karena kita ingin terlihat baik, lebih rohani dan dermawan dari orang lain. Kita diingatkan bahwa pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan di dalam diri kita bukanlah untuk kemuliaan bagi diri kita sendiri, melainkan untuk kemuliaan Allah. Saat kita berserah kepada kehendak-Nya dan membiarkan Allah bekerja di dalam dan melalui kita, kita menjadi bejana yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Hidup kita dimaksudkan adalah untuk menjadi kesaksian bagi Kristus. Menyadari hal ini, kita harus terus-menerus bergantung kepada kasih karunia Allah. Kita harus membangun relasi keintiman dengan Kristus, karena tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam melakukan kebaikan, kita harus menyadari bahwa kita melakukan karena Tuhan, didasarkan pada kasih Tuhan. Sekali lagi, di dalam melakukan kebaikan, kita harus menyadari bahwa kita melakukan karena Tuhan, didasarkan pada kasih Tuhan. Kita dapat terus berdoa agar kita tidak menyimpang dari tujuan Tuhan. Kita tetap memiliki kerendahan hati dan melakukan dengan tulus, tidak bersungut-sungut atau terpaksa. Kita berdoa agar maksud dan kuasa Allah terus bekerja di dalam kita, melengkapi kita, dan memberi kita kuasa untuk memenuhi kehendak-Nya. Kita harus mengakui bahwa transformasi dan kemampuan kita untuk melakukan perbuatan baik tidak semata-mata bergantung pada usaha kita sendiri, tetapi merupakan hasil kasih karunia Allah dan keterlibatan aktif Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi, tebarkan terus kebaikan dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Mari kita boleh berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan. Kami
boleh melakukan kebaikan karena ada kasih Tuhan yang melingkupi hidup kami. Ketika kami melakukan kebaikan, kami berterima kasih ada Roh Kudus yang selalu memimpin kami. Sekarang ya Tuhan, biarlah setiap kebaikan itu nama-Mu saja yang dipermuliakan, karena kami ini hanyalah alat saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pokok-pokok doa selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengikuti melalui slide berikut ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.